Nah, Oke. ya saya langsung mulai saja. Hmm. Saya minta izin untuk share screen. Jadi di sini saya ingin membagikan materi tentang transformasi bisnis yang tadinya masih konvensional berubah ke digital dengan automation tools. Nah, kenapa kita sebut dengan automation tools? Karena sebetulnya Avana ini mempermudah dalam hal menjalankan bisnis atau bisnis digital ini secara otomatis. Maka seringkali kita sebut Avana ini sebagai digital automation tools. Lebih khususnya sebetulnya adalah social media commerce. Mungkin bahasanya agak-agak aneh begitu ya. Cuma memang ini yang sedang kita gadang-gadang, di mana saat ini sosial media itu adalah sumber traffic terbesar. Jadi kebanyakan saat ini sosial media ini belum digunakan sebagai media untuk bertransaksi. Jadi hanya digunakan untuk media promosi aja. Oleh karena itu, Avana hadir untuk membuat sosial media yang kita punya ini bisa menjadi alat untuk bertransaksi. Oke, mungkin perkenalkan terlebih dahulu, Bapak-Bapak, nama saya Taufik Ardi Susilo. Mungkin ada Pak Ardi juga ya. Saya juga biasa dipanggil Ardi juga kalau di Semarang, tapi kalau di Bandung panggilnya Taufik. Di Avana Indonesia sejak 2018, kemudian saya juga digital marketer dan lebih fokusnya ke Facebook advertiser. Gitu. Baik, mungkin sebelum itu kita akan coba ngebahas dulu tentang data. Kenapa data ini penting? Karena dengan data kita bisa membuat kesimpulan dan mengambil keputusan. Nah, kita bisa lihat data survei di tahun 2018 dari ABGI tentang penetrasi pengguna internet di Indonesia terutama. Di tahun 2018 ada 171 juta orang yang sudah online. Dari total penduduk Indonesia sebanyak 264 juta orang. Ini artinya 64,8%. Nah, ini 2018. Data di 2019 mungkin belum rilis. Dan kalau kita lihat data di 2020, ini pertumbuhannya tiap tahun itu 10%. Artinya di 2020, ini kemungkinan pengguna internetnya hampir 200 juta atau bahkan lebih. Dan saya sering melihat bahwa data pengguna internet ini merupakan pasar. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat sekarang banyak sekali serbuan produk-produk asing yang masuk ke Indonesia karena melihat jumlah data yang sangat banyak ini. Nah, kalau kita lihat persebaran berdasarkan wilayahnya, maka sudah tentu di Pulau Jawa itu pengguna internetnya paling banyak. 55,7% pengguna internet di Indonesia ada di Pulau Jawa. Dengan persebarannya mungkin data lebih detailnya bisa dilihat di ABGI. Saya tidak menyajikan data detail per wilayahnya, tapi itu ada. Kemudian menempati urutan kedua ada Sumatera, Pulau Sumatera 21,6%, dan saya yakin Sumatera Utara nih yang paling banyak gitu dari persebaran di Sumatera di daerah atau provinsi lainnya. Kemudian ada di Kalimantan 6,6%, kemudian Nusa Tenggara 5,2%, dan Maluku Papua 10,9%. Nah, saya mungkin sedikit cerita gitu Pak. Jadi mengenai dampak COVID-19 ini terhadap bisnis, saya punya cerita dari klien kami di Jogja. Mereka produsen kerajinan anyaman, yang mana kerajinan anyaman ini biasanya dibeli oleh para wisatawan. Dan saat ini wisatawan yang datang itu turun sangat-sangat drastis. Lalu bagaimana mereka memasarkan dan uh, saya mute dulu yang lain. Mohon maaf Pak Ardi. Oke. Nah, klien kami di Jogja ini mencoba untuk mencari alternatif lain berjualan.
Kalau biasanya mereka hanya mengandalkan wisatawan yang datang, tapi sekarang dengan adanya atau dengan bantuan dari Avana, menggunakan website, sudah online, bisa dipesan dari seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan kemarin, hampir-hampir mereka mengatakan bahwa kok tidak terlalu terdampak gitu ya, karena penjualannya masih banyak. Jualannya itu alat-alat furniture, aksesoris rumah begitu ya. Dan ini sangat banyak dipesan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Jadi menurut mereka dengan adanya online ini adalah salah satu kunci untuk tetap bisa eksis berjualan begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi berdasarkan penggunaan device atau perangkat, maka smartphone atau handphone itu menempati urutan yang pertama digunakan setiap hari, yaitu 93,9% penggunanya. Dari seluruh surveyor yang disurvei oleh APJI ini, 93% menggunakan handphone setiap hari. Kemudian kalau kita lihat lagi, ternyata media yang digunakan di internet itu yang pertama adalah komunikasi lewat pesan atau chatting. 24,7% pengguna internet menggunakan internet untuk chatting. Kemudian 18,9% menggunakannya untuk sosial media. Sementara peringkat ketiga 11,5% ini untuk mencari informasi pekerjaan. Kalau kita lihat sekarang, mungkin pencarian informasi pekerjaan ini naik drastis dengan seiring adanya PHK massal yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Dan kalau kita lihat dan kita cari, ternyata yang jualan online itu hanya 2,4% saja. Jadi ternyata di 2018 survei menunjukkan bahwa pedagang atau penjual online memanfaatkan internet untuk jualan ini masih sedikit sekali. Dan ini kita masih bisa mengambil peluang yang sangat-sangat besar dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan media digital untuk berjualan tentunya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi peringkat kedua adalah sosial media. Maka kita bisa breakdown lagi nih, sosial media yang banyak dipakai ternyata masih Facebook. 50,7% orang di Indonesia masih menggunakan Facebook sebagai media sosialnya. Kemudian 17,8% ini menggunakan Instagram. Kemudian 15,1% YouTube, ada Twitter 1,7%, LinkedIn 0,4%, dan lainnya. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata grup Facebook itu sangat besar gitu ya. Facebook, Instagram, kemudian ada chatting, WhatsApp, ini punyanya Facebook. Jadi kalau kita gabungkan, maka grupnya Facebook itu adalah bisa dikatakan rajanya sosial media. Maka dengan begitu kita bisa jadi tahu bahwa pilihan yang tepat ketika kita ingin memanfaatkan media sosial ya pastinya dengan Facebook begitu. Nah, kemudian pertanyaannya, sudah online-kah bisnis kita? Kenapa harus online? Karena tadi 54,68% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet, 82% orang mencari informasi tentang toko lewat mesin pencarian, kemudian 45% pengguna internet pernah mengunjungi toko online. Setelah itu, informasi toko yang lengkap berpotensi mendatangkan 38% kunjungan, kemudian 29% pertimbangan untuk membeli. Artinya apa? Kalau kita punya toko online, kemudian toko online-nya itu informasinya lengkap, maka berpotensi untuk mendatangkan 38% kunjungan dan meningkatkan pembelian sebanyak 29%. Oke, lalu kalau kita lihat mengenai kondisi perdagangan online di Indonesia, ternyata saat ini masih didominasi oleh marketplace. Kalau kita lihat ya, di data ini ada 10 daftar marketplace dari peringkat 1 sampai peringkat 10. Ternyata nomor 1 ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan seterusnya. Dan di sini ada ranking-rankingnya berdasarkan web pengunjung bulanan, ini masih Tokopedia, tapi berdasarkan aplikasi
di App Store maupun di Play Store ini Shopee yang nomor 1. Nah, tapi kalau kita lihat di marketplace, ternyata produk-produk yang ada di marketplace ini didominasi oleh produk impor. Dan ternyata hanya 6-7% aja produk lokal yang ada di toko online, sisanya barang impor. Nah, ini kalau kita cari betul-betul di salah satu marketplace, misal kita cari sepatu, maka di sini yang keluar kebanyakan adalah sepatu kulit, ya maksudnya misal saya cari sepatu kulit impor, kemudian dan seterusnya gitu. Jadi memang impor terus harganya murah, maka produk-produk lokal yang sama-sama gitu ya, sejenis gitu, tapi harganya lebih mahal, ini tidak bisa bersaing dengan produk-produk impor yang harganya sangat-sangat murah. Nah, di sisi lain, ada salah satu klien kami, itu berhasil mendapatkan omset sebesar atau revenue sebesar 350 juta dengan order sukses sebanyak 1.794 orderan yang sukses dengan 1.636 customer. Ini bukan akumulasi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi ini hanya dalam 2 hari saja. Jadi klien kami pernah membukukan omset sebanyak ini dalam waktu 2 hari. Memang kalau kita tanya produknya apa, produknya ternyata skincare. Nah, kemudian kita masuk ke materinya. Jadi pembahasan kali ini saya akan coba untuk menerangkan tentang Avana sebagai digital automation tools. Namun sebelum itu kita harus paham dulu tentang digital automation tools ini sebetulnya apa sih. Nah, kalau kita lihat di sini, pengertian dari digital automation tools ini adalah alat bantu untuk melakukan proses digital marketing secara otomatis dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses yang berjalan. Nah, mengapa kita menggunakan digital automation tools? Karena sebetulnya yang pertama saat ini dampak langsung terhadap atau oleh pandemi COVID-19. Yang kedua, adanya pemberlakuan new normal, di mana sebetulnya COVID-19 ini belum berakhir, tapi kita harus menjalani keadaan normal berdampingan dengan situasi pandemi yang ada saat ini. Oleh sebab itu, dengan adanya digital automation tools ini sebetulnya ada beberapa benefit. Kalau di sini saya coba jabarkan 6 benefit utama. Yang pertama, ada increase customer satisfaction. Jadi meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena dengan adanya digital automation tools ini secara tidak langsung pembeli akan merasa lebih cepat dalam bertransaksi, kemudian pilihannya sangat banyak gitu ya. Kalau kita lihat di toko online, pilihannya banyak, kemudian tidak ribet, kemudian prosesnya juga akurat. Maksudnya akurat adalah kalau misal kita bertransaksi, buyers ingin membeli sebanyak X produk, gitu, maka hitungannya sudah otomatis dan mengurangi error di dalamnya. Nah, kemudian meningkatkan juga efisiensi, kemudian juga ada meningkatkan produktivitas dari pegawai atau pekerja, meningkatkan akurasi juga, kemudian bisa mengurangi cost operasional. Nah, kenapa kok bisa mengurangi cost operasional ini? Karena dengan adanya tools, alat bantu, maka yang tadinya kita butuh beberapa orang untuk mengerjakan hal-hal terkait teknis, kita bisa coba kurangi dengan menggunakan tools yang bisa berjalan secara otomatis dan tersistematis. Kemudian yang kelima ada improve data analytics. Nah, ini juga sangat-sangat penting sekali saat ini. Kalau kita masih mengandalkan marketplace misal, maka kita sebetulnya tidak mendapatkan data analytics yang komprehensif. Kenapa? Contohnya, data apa sih yang harus kita dapatkan? Bisa data visitor atau pengunjung, kemudian data produknya, kemudian data behavior-nya,
data demografiknya, dan data-data yang lainnya yang mendukung pengambilan keputusan kita di masa yang akan datang. Maka dengan kita menggunakan sistem sendiri, kita memiliki akses data yang penuh. Misal kita ingin melihat nih, pelanggan kita itu kebanyakan dari kota mana sih? Nah, ini sangat-sangat mungkin kalau kita punya sistem sendiri. Kemudian kita juga bisa lihat semua pengunjung di website kita misal, ini menyukai produk yang mana sih? Maka ini juga bisa kita lihat, dan seterusnya. Jadi sangat banyak sekali data-data yang bisa kita olah kalau kita punya sistem sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, increase regulatory compliance. Jadi kalau misal pemerintah membuat peraturan-peraturan baru terkait transaksi online, maka dengan adanya sistem ini kita sudah bisa terhubung dan terkonek dengan otomatis. Begitu. Jadi tidak perlu lagi gitu kita set up dari awal, karena tools yang sudah disediakan ini akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Begitu. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah paham gitu ya, mengapa kok digital automation tools, maka selanjutnya kita juga lihat ya, traffic, karena sebetulnya digital automation tools ini tidak akan berguna kalau tidak ada traffic yang hadir. Traffic ini adalah kunjungan ke toko kita. Maka sekali lagi kita harus mencari nih sumber traffic terbanyak dari penggunaan internet itu ada di mana. Tadi kita sudah tahu ada dua, ada chatting ya, dan ada sosial media. Sebetulnya chatting ini juga bagian dari sosial media. Kalau kita lihat di dalam list ini, daftar ini, ternyata ada 3 grup besar. Ada grup Facebook, ada grup Tencent, dan ada grup yang lainnya. Nah, ternyata yang paling mendominasi tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia adalah Facebook. Facebook dengan Facebooknya sendiri, memiliki WhatsApp juga, memiliki Messenger, dan memiliki Instagram. Ini sangat-sangat powerful sekali. Kalau kita lihat yang merah ada Tencent, ini mungkin dominan di Cina begitu ya. Ada WeChat, ada QQ, dan ada Qzone. Dan yang lainnya mungkin yang sekarang cukup sedang populer ada TikTok. Kemudian kalau Twitter mungkin sudah tidak terlalu berkembang begitu. Kemudian ada Weibo, ada Reddit. Nah, ini adalah sumber traffic yang harus kita manfaatkan nih untuk mendapatkan pengunjung, sehingga tools digital automation tadi itu dapat bekerja secara maksimal. Oke. Nah, hal yang menarik, sebetulnya ini agak di luar konteks, cuma saya sengaja masukkan ke sini karena berkaitan dengan traffic tadi, maka sebetulnya kita punya strategi yang namanya strategi digital marketing dengan menggunakan metode funneling. Nah, kalau tadi kita sudah tahu, trafficnya itu paling banyak ada di sosial media, kemudian kita sudah punya digital automation tools-nya yang bisa mengoptimalkan dan mengefisiensikan kerja digital marketing secara otomatis, maka yang ketiga kita harus tahu nih, cara menghubungkannya gimana. Cara menghubungkan antara toko atau tools yang kita punya dengan traffic yang tersedia. Nah, biasanya kita menggunakan yang namanya strategi 7 fase funneling online, di mana di dalam fase ini ada 7 tahap untuk kita pindahkan dari traffic ke tujuan kita yang terakhir. Sebetulnya tujuannya bisa macam-macam. Kalau kita berfokus hanya ke convert atau sales saja, maka cukup 4 langkah sebetulnya. Tapi kalau kita fokus sampai ke membangun jaringan untuk menjadi besar, maka sebetulnya ada 7 hingga mendapatkan referral. Referral ini mungkin kita bisa artikan dengan agen, distributor, reseller, dropshipper, dan seterusnya. Nah, 7 fase ini, yang pertama ada attract traffic, di mana attract traffic ini sebagai
pintu gitu ya, sebagai pintu membuka produk kita atau membuka penawaran kita ke masyarakat yang ada di sosial media. Maka kalau kita lihat di sini bentuknya magnet. Jadi attract traffic adalah kita membuat magnet sehingga para pengguna sosial media itu terhubung atau tertarik begitu ya, tertarik dengan magnet ini. Nah, biasanya langkah-langkah yang sangat mudah dan sangat sering kita jumpai, kata kuncinya adalah gratis gitu ya, atau bagi-bagi sesuatu yang gratis. Nah, ini banyak sekali metodenya, banyak sekali pengaplikasiannya, implementasinya. Contohnya biasanya Bapak-bapak mungkin sering lihat ya, ada giveaway, ada bagi-bagi gratis, ada kupon, ada voucher, kemudian ada e-books, ada macam-macam lah. Bahkan juga bukan hanya yang baru-baru nih, tetapi yang besar-besar gitu ya. Contohnya kayak misal marketplace yang sudah besar, sebesar Tokopedia misal atau Bukalapak atau Lazada, ini mereka masih mengimplementasikan attract traffic ini untuk menarik leads atau pengunjung-pengunjung baru ke toko mereka. Jadi langkah pertama memang yang harus kita siapkan supaya antara traffic atau sosial media dengan website kita ini adalah dengan meng-attract traffic. Baru setelah mereka tertarik, maka masuk ke fase yang kedua, menangkap prospeknya. Nah, untuk menangkap prospek ini juga metodenya macam-macam. Ada yang hanya sekedar menuliskan alamat email atau menuliskan nomor telepon, memasukkan data, ada nama, alamat, kemudian email dan seterusnya. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meng-capture leads. Nah, setelah capture leads ini, berarti langkah berikutnya adalah kita membangun database. Jadi kita punya database, database ini harus kita olah, maka masuk ke fase yang ketiga, nurture prospect. Dan biasanya untuk kategori bisnis yang memang sudah digital banget, ini mereka memprospek dengan cara yang cukup halus ya, menggunakan email biasanya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan pakai WA atau pakai SMS, pakai Messenger, ini juga bisa. Namun butuh effort gitu dibanding dengan email yang kita punya tools-nya juga untuk email, di mana email ini bisa nge-broadcast secara otomatis dan bebas dari pemblokiran gitu ya. Kalau kita lihat di WA itu sering banget kalau ada yang nge-broadcast gampang untuk diblokir dan seterusnya. Jadi kalau di email ini memang bebas terblokir. Cuma untuk penggunaan email di Indonesia memang bisa dibilang bagi sebagian orang ini kurang familiar. Tergantung dari target marketnya. Target marketnya apakah memang sudah terbiasa menggunakan email atau memang yang masih tidak pernah gitu ya. Mereka punya email tapi nggak pernah dibuka. Hanya formalitas. Nah ini kita bisa sesuaikan dengan behavior atau kebiasaan target market kita seperti apa. Kemudian setelah kita prospek, maka prospek yang berhasil ini akan masuk ke fase yang keempat, yaitu convert atau terkonversi menjadi sales. Dan setelah sales, kita akan kirim barangnya, kirim produknya, atau misal jasa ya kita kasih jasanya. Dan jangan lupa di sini ada satisfy juga yang menjadi kunci untuk pertumbuhan kita, bisnis kita di fase yang berikutnya. Karena dengan satisfy ini biasanya kita minta testimoni, kita minta masukan, feedback dan seterusnya sehingga bisa kita gunakan lagi untuk cross dan upsell dan terakhir menawarkan menjadi jaringan di internal kita atau get referral. Nah, inilah yang biasanya kita sering pakai di strategi digital marketing. Untuk pengaplikasiannya ini beda-beda, macam-macam.
tergantung produk, tergantung bisnis yang memang kita jalankan. Namun untuk tahapnya ini biasanya sama. Detailnya aja nanti yang bisa berbeda-beda. Oke, nah kemudian saya ingin memperkenalkan mungkin yang belum tahu atau belum mencoba Avana. Di Avana ini apa? Di sini ada video singkat. Salah satu fitur yang membuat kita bisa, kalau ada pepatah gitu ya, bisnis jalan, ownernya jalan-jalan, maka ini adalah tools yang sangat tepat buat bapak-bapak sekalian. Oke, kita simak bersama. Hai, apakah Anda seorang pebisnis yang menggunakan Facebook? Bayangkan, betapa mudahnya jika pelanggan dapat membeli produk hanya dengan berkomentar di postingan produk Anda. Tapi, bagaimana jika jumlah komen di status Anda tidak pernah berhenti? Lagi, dan lagi. Tentunya itu akan sangat merepotkan Anda. Waktu akan banyak terbuang. Perkenalkan, Avana. Avana merupakan sistem yang membantu bisnis online Anda layaknya asisten. Dengan Avana, Facebook page Anda akan membalas setiap komentar di status Anda secara otomatis. Avana juga akan mengirimkan pesan kepada semua pelanggan Anda. So, Anda hanya tinggal duduk santai, biarkan Avana yang melakukan semuanya. Dan Anda bisa memanage orderan dengan sangat mudah. Gunakan sistem kami untuk toko online Anda. Daftar sekarang juga di www.avana.id. Miau. Oke, itu sedikit fitur tentang Avana. Jadi di Avana itu ada yang namanya auto reply, di mana sistem yang akan ngebalesin semua komentar yang ada di sosial media kita. Baik komentar dari pelanggan atau komentar yang pelanggan yang ingin bertanya-tanya. Nah, ini salah satu fitur, lalu sebetulnya masih banyak fitur yang lainnya, cuma kita buat dalam video-video terpisah. Nah, Avana sendiri sebetulnya adalah platform e-commerce atau toko online. Nah, kita berbeda dengan marketplace. Perbedaannya di mana? Yaitu platform Avana ini adalah platform yang kita bisa pakai sendiri dan punya kita sendiri. Maksudnya adalah brand-nya itu kita bisa pasang atau gunakan brand kita sendiri. Perbedaan dengan marketplace, kalau kita jualan di marketplace, maka brand yang ada adalah brand marketplace-nya. Misal, beli di mana? Di Tokopedia, atau di Bukalapak, atau di Lazada, atau di Shopee. Maka sebetulnya brand kita sendiri itu tidak muncul secara langsung di sana. Tapi dengan Avana ini, kita punya toko online yang bisa kita kelola sendiri. Produk atau barang-barang yang ada di sana adalah produk-produk kita sendiri, tidak bercampur, dan kita bisa mengembangkan brand kita sehingga dikenal oleh para masyarakat atau netizen begitu ya, di sosial media atau di media-media channel-channel lainnya. Nah, perbedaan Avana dengan toko online yang lainnya, yaitu di Avana ini sudah terintegrasi dengan channel-channel promosi online, seperti sosial media. Kalau kita lihat di video yang tadi, di Facebook itu Avana bisa ngebalesin komentar-komentar yang ada secara otomatis. Nah, ini salah satu bentuk integrasi di Facebook. Kemudian di Instagram kita bisa ambil foto-foto produknya. Kemudian di Twitter juga kita bisa upload produk ke Twitter, kemudian bisa otomatis, tidak perlu upload manual lagi, dan seterusnya. Dan sebetulnya masih banyak channel-channel yang lainnya, mungkin nanti bisa saya jelaskan di slide setelah ini. Nah, yang menarik adalah Avana ini mengubah media sosial kita yang tadinya untuk promosi aja menjadi media yang digunakan untuk bertransaksi. Kenapa bisa demikian? Karena dengan kita menggunakan Avana, kita bisa merubah Facebook menjadi media untuk transaksi. Artinya, orang yang ingin beli produk kita di Facebook ini bisa langsung. Mereka bisa isi alamat langsung di Facebook, kemudian ada detail berapa yang harus mereka bayar di Facebook, kemudian juga bisa melakukan pembayaran menggunakan payment gateway di dalam Facebook itu sendiri. Jadi kami
menjadikan jembatan bagi pelanggan mencari produk, kemudian membelinya. Nah, saat ini sudah lebih dari 60.000, data terbaru ini hampir 100.000 bisnis yang bergabung bersama Avana. Bisnisnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga kami sudah tersebar, HQ kami di Malaysia, kemudian di Singapura juga ada, dan akan mengekspansi juga Thailand dan Filipina. Nah, partner kami sudah berpartner secara resmi dengan Facebook, oleh sebab itu kami bisa membuat tools atau alat-alat bantu untuk mengoptimalkan Facebook secara resmi. Jadi kalau teman-teman, Bapak dan Ibu pernah mungkin ya melihat, oh ada nih tools di Facebook untuk posting, untuk ngejawab, untuk macam-macam gitu ya. Itu sebetulnya kalau mereka tidak bekerja sama secara langsung, bisa dikatakan sebagai ilegal. Begitu. Tapi kalau sudah bekerja sama, dan ini di sini terlisting begitu ya sebagai partner, maka ini adalah legal. Nah, selain Facebook, kami juga sudah bekerja sama secara langsung dengan Google, di mana di Google itu yang pertama untuk search engine optimization, ini kami juga sudah mengoptimalkan. Yang kedua, untuk search engine marketing atau beriklan di Google, ini juga bisa dilakukan langsung di dalam dashboard Avana. Jadi kalau teman-teman pernah lihat atau pernah nyari produk atau barang di Google ya, di search engine, maka di halaman atau di page 1, di halaman pertama itu biasanya ada ads. Nah, ads ini dibuat melalui Google Ads atau Google AdWords. Dan di dalam Avana kita sudah sediakan. Jadi tidak perlu keluar dari Avana, cukup di dalam Avana kita bisa beriklan langsung di sana. Nah, kemudian bagaimana sih cara Avana itu bekerja? Sebetulnya Avana ini bisa dikatakan multiple sales channel manager. Jadi dengan menggunakan Avana, kita bisa memanage banyak sekali channel-channel promosi atau channel-channel yang bisa kita gunakan untuk mendukung proses digital marketing kita. Yang pertama ada sosial media, ada Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, kemudian ada website itu sendiri, ada blog juga, sebetulnya ada lagi, ada email, kemudian ada Google Analytics, ada WA, ada Telegram, ada Line, nah, ini juga sudah bisa kita manage. Oke, nah ini contoh-contoh website tampilan toko online-nya yang dibuat dengan Avana. Jadi di sini kita cukup upload produk-produknya aja. Nah, kalau biasanya mungkin Bapak Ibu pernah bikin website gitu ya, harus nunggu dulu ya. Nunggu 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan baru beres. Tapi dengan Avana ini cukup 5 menit ini bisa jadi website seperti ini. Kenapa kok bisa jadi kayak gini? Karena sebetulnya template-nya sudah kita sediain, kita cukup upload produk-produknya aja, dan tinggal pilih template yang sudah disediakan, maka langsung bisa jadi. Dan kita juga sudah sesuaikan tampilannya, tampilan di desktop, tampilan di laptop, tampilan di handphone, ini semuanya sudah mengikuti device yang digunakan oleh pelanggan. Nah, ini contoh-contoh website yang dibuat dengan Avana. Ini cepat banget, hanya 5 menit, tinggal upload aja produk-produknya, maka langsung bisa muncul website-nya. Tidak hanya produk retail ya, produk jualan, tapi produk-produk jasa pun bisa masuk. Bahkan kami juga punya klien properti, di mana properti ini harganya bisa miliaran ya, tapi mereka juga pakai sistem dari Avana. Oke. Ini Oke, itu tadi contoh-contoh website yang dibuat menggunakan Avana. Kemudian berikutnya, ini adalah tampilan dashboard atau tampilan di balik layar. Kalau yang website tadi kan di depan layarnya, tapi ini di balik layarnya. Maka di balik layar kita bisa memanage. Di sini ada manage orderan. Jadi kalau ada order yang masuk, maka yang pertama kita dapat notifikasi. Ada notifikasi via email, di situ juga ada notifikasi dari website,
Dan kita juga bisa cek dari aplikasi. Kita sudah sediakan aplikasi di App Store, ini untuk di iPhone ya. Kemudian di Google Play ini juga sudah ada. Jadi kita bisa ngecek, nggak harus lewat website, nggak harus dari laptop, tapi bisa kita akses dari aplikasi yang sudah kami sediakan. Dan di aplikasi ini pun kita bisa lihat orderan, kita bisa buat order baru, kita bisa tambah produk, dan kita bisa lihat nih produk yang tersedia, stoknya bagaimana, kemudian produk-produk apa saja yang ready, ini bisa kita lihat semua di aplikasi. Gitu. Jadi kalau tadi di video ada kita bisa santai-santai, bisa jalan-jalan, maka dengan ini hal itu bisa betul-betul terrealisasi. Nah, kemudian ini tampilan produk. Jadi di produk ini tersedia tulis produknya, kemudian ada stok barangnya, dan kita bisa memanfaatkan yang tadi. Ya. Kita bisa upload ke channel-channel yang lainnya. Di sini ada Twitter, ada Facebook, kemudian ada link yang bisa kita share, kemudian bisa juga ke timeline, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang menarik, saya akan coba ngebahas integrasi dengan sosial media. Nah, yang pertama tadi kita sudah lihat ya tentang auto reply, maka sebetulnya kita juga sudah sediakan fitur lainnya di dalam sosial media, yaitu Facebook Store atau toko di dalam Facebook. Nah, inilah yang kita sebut dengan social commerce. Kenapa? Karena di dalam Facebook kita bisa menampilkan produk di mana ketika ada customer mampir ke toko Facebook kita, ini bisa langsung mereka bisa tambahkan ya atau masukkan ke keranjang, kemudian nanti bisa melakukan proses check out dan melakukan pembayaran langsung di dalam Facebook-nya. Ini di dalam fanpage atau di dalam halaman. Nah, tidak hanya di fanpage, kami juga sudah sediakan, nah ini contohnya. Jadi ini fanpage, tinggal drag and drop aja. Di sini juga sudah ada harga-harganya. Bisa langsung melakukan transaksi di sana. Nah, tidak hanya di dalam fanpage, kita juga sudah sediakan di Messenger. Nah, Messenger ini Facebook Messenger. Jadi ketika orang ingin beli, mereka masuk ke Facebook, masuk ke fanpage, mereka juga bisa chatting dan membeli lewat chatting yang ada di Facebook. Jadi di dalam Facebook ini kita sudah sediakan katalognya. Ketika orang mau beli, pasti klik buy dan sudah langsung muncul form untuk pengisian alamat dan data pembeli. Dan mereka langsung bisa bertransaksi di sini. Bagaimana cara atau proses kerjanya? Nah, ini yang menarik. Jadi kami sudah membuat proses otomatisasi yang kita sebut dengan digital automation. Yang pertama adalah kita manfaatin Facebook untuk berjualan. Karena kita tahu tadi Facebook ini penggunanya paling banyak. Gitu ya. Dan luas sekali pasarnya, banyak sekali, peluangnya juga sangat terbuka lebar. Maka hal yang harus kita lakukan adalah tadi ya, meng-attract traffic. Jadi meng-attract traffic dengan apa? Dengan posting. Ini salah satu attract traffic. Nah, ketika kita posting, maka yang harus kita lakukan adalah men-share ya. Jadi membuat orang supaya banyak yang melihat. Nah, banyak yang melihat ini juga macam-macam caranya. Ada bisa kita share sendiri, kita invite teman-teman untuk menyukai fanpage kita, kemudian kita bisa iklankan juga. Nah, kalau sudah banyak yang lihat, pastinya orang tertarik dan berkomentar di sini. Nah, setelah dikomentar, ya, ini contohnya di sini, setelah orang-orang komen, mereka akan dibalas secara otomatis oleh sistem. Tidak hanya sampai situ, jadi setelah dibalas ini, mereka akan dapat message di dalam Messenger. Di mana di Messenger ini kita sudah sediakan katalog produk, kemudian orang yang tertarik bisa langsung berbelanja lewat sini. Begitu. Dan ketika mereka beli,
kita tidak perlu follow up lagi, karena mereka sudah isi form, kemudian mereka langsung melakukan pembayaran, kita terima ordernya saja, dan kita fokus di orderannya. Ketika ordernya sudah terbayar, maka tinggal kita proses. Dan di prosesnya pun kita saat ini sudah terintegrasi secara langsung dengan JNE. Jadi kita bisa melakukan pick up. Jadi ketika kita klik tombol pick up, maka kurir dari JNE akan datang ke kita untuk mengambil barangnya. Jadi kita nggak perlu kemana-mana ya, sangat mendukung sekali PSBB kemarin. Jadi sudah sangat otomatis sekali, bisa dilakukan semuanya dari rumah. Nah, kemudian di dalam Facebook Messenger ini juga kita bisa nge-blast. Dan blast ini anti-ban juga, karena kita sudah, yang pertama sudah resmi, kemudian kita pasangkan di sini algoritma khusus yang bisa menjadwalkan, jadi tidak spam gitu ya. Nah, ini adalah jawaban bagi teman-teman yang pernah nyobain WhatsApp dan ke-ban WhatsApp-nya. Nah, ini salah satu channel yang bisa dimanfaatkan. Oke, dan selanjutnya ada fitur untuk ngiklan di Google. Nah, ini yang Google AdWords tadi. Jadi Google Ads, kita bisa melakukan advertising lewat Google di dalam dashboard Avana. Dan ini sangat mudah sekali. Kalau teman-teman misal buka Google AdWords, pasti akan bingung. Tapi kalau di Avana, kita sudah buatkan dengan sangat mudah. Tinggal klik aja, kemudian masukkan kata kunci, masukkan budget, beres. Iklannya bisa langsung tayang, sesuai dengan kata kuncinya, sesuai dengan budgetnya, dan kemungkinan untuk dibelinya sangat tinggi. Dan yang kedua, untuk advertising, kita juga sudah integrate dengan Facebook Ads, di mana ketika teman-teman buat toko Avana, maka sudah langsung dibuatkan business manager. Nah, business manager ini apa? Untuk mengelola iklan di dalam Facebook. Cuma memang untuk membuat iklannya kita belum bisa di dalam dashboard Avana. Ketika ingin beriklan ke Facebook, maka harus masuk ke Facebook lagi. Oke, itu fitur berikutnya. Jadi masih banyak sebetulnya fitur-fitur dari Avana. Nah, yang ketiga nih, yang tidak kalah fenomenalnya adalah kita punya aplikasi yang namanya aplikasi reseller. Di mana dengan aplikasi reseller ini, semua orang yang install aplikasi Avana bisa menjadi reseller kita. Dan ketika kita sudah upload produk dan menggunakan fitur manajemen reseller, maka produk kita akan muncul di dalam dashboard-nya para reseller ya, dan mereka bisa bebas memilih produk mana yang mau mereka jual kembali. Caranya pun sangat mudah, mereka tinggal pilih produknya, kemudian klik tombol share, dan bisa di-share ke sosial media mereka. Ketika ada yang beli lewat link itu, mereka langsung dapat komisi secara otomatis. Dan yang terpenting adalah database itu ada di kita sebagai owner gitu ya, atau sebagai pihak pertamanya. Gitu. Nah, kebanyakan nih para brand owner gitu ya, atau owner yang punya banyak reseller, mereka nggak punya database. Sehingga ketika resellernya berpindah gitu ya, langsung jualannya turun drastis karena gerbongnya semua juga ikutan pindah. Tapi dengan adanya manajemen reseller ini, kita bisa mendapatkan database sehingga ketika resellernya ini pergi, database masih kita keep dan masih bisa kita olah. Nah, yang tidak kalah menarik juga kita punya fitur yang tadi untuk mengakomodir masyarakat di Indonesia, terutama yang masih sangat suka sekali untuk bertanya-tanya gitu ya, walaupun sudah jelas harganya, sudah jelas stoknya, sudah jelas warnanya, beratnya, mereka masih bertanya. Nah, kita punya fitur yang namanya AvaChat. AvaChat ini apa? AvaChat ini adalah fitur untuk mengelola chatting, di mana chattingnya itu tidak hanya di WhatsApp, tapi ada di Facebook Messenger, kemudian Instagram DM, ini bisa kita kelola juga.
kemudian ada Telegram, dan ada Line. Jadi kita sebutnya dengan multi-channel chatting. Dan di dalam chatting ini, kalau manual, ya biasanya kita harus cek. Misal, stoknya ada berapa sih, kita harus cek lagi ke dalam sistem. Misal, produk katalognya mana nih, kita harus buka dulu galeri. Tapi di sini, yang pertama kita kalau mau kasih katalog produk, tinggal kirim atau send produk katalog yang sudah disediakan di sini. Dan ketika kita ingin membuat order, kita tinggal klik create order, maka di situ sudah terkoneksi harganya, kemudian produknya, kemudian stoknya, semuanya sudah terkoneksi. Dan kemudian ketika kita ingin mengirimkan shipping info, ini juga bisa. Dan yang terakhir send invoice. Dan ketika kita membuat order di sini, maka secara sistem sudah terinput juga di dalam dashboard Avana. Jadi biasanya kalau closingnya via chatting, kita harus input lagi. Tapi kalau pakai AvaChat ini, cukup create order, maka order itu invoice-nya sudah langsung otomatis masuk ke dalam sistem. Jadi kita nggak perlu ketik manual atau input manual lagi. Dan di sini WhatsApp ini bisa di-manage oleh banyak admin. Jadi katakanlah kita punya 10 admin, biasanya 10 admin itu punya 10 nomor. Tapi di sini cukup dengan satu nomor, ini bisa di-manage oleh banyak admin. Nah, ini fitur yang sangat kita unggulkan di Avana, terutama untuk pasar di Indonesia, karena masih banyak orang yang suka bertanya kembali, walaupun memang informasinya sudah cukup jelas ya di dalam website. Oke, ini contoh otomatis auto reply yang tadi. Kemudian ini juga tampilan-tampilannya saja. Nah, yang terpenting sebetulnya adalah ketika kita punya sistem, maka sebetulnya ketika kita punya sistem, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengoptimalkannya, bagaimana cara supaya bagus nih. Nah, oleh sebab itu kita juga punya Digital Marketing Academy yang kita sudah selipkan di dalam paket-paket yang ada di Avana. Jadi dalam paket Avana, kami juga sudah menyiapkan training-training yang khusus dibuat dalam rangka membantu menaikkan dan mengefisienkan bisnisnya Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Oke. Bagi yang ingin nyobain, sudah disediain aplikasinya, bisa langsung di-install. Oke, mungkin sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyain, mungkin dari Pak Gedut. Oke, Mas Taufik. Mungkin yang ada di grup kita ini kan memang mereka adalah distributor, bahkan bukan distributor kecil ya, mereka cukup distributor besar dan menguasai suatu wilayah. Ada banyak produk di sana. Ketika mereka mau gabung, ini caranya gimana, Mas? Perlu dijelaskan, apakah kemarin ada satu program yang saya tahu di Avana, apakah mereka harus bayar membership atau ada tidak bayar membership, tetapi kemudian ada semacam profit share gitu, Mas? Monggo, Mas. Yang pertama sih, kita ada membership, kita juga punya beberapa paket. Nah, paket ini memang sesuai kebutuhan. Jadi, bagi yang baru pemula, maka ada paket pemula, yang levelnya sudah besar, maka ada yang lebih besar juga. Nah, sebelumnya belum diinfoin ya, Pak ya? Sekilas sudah diinfokan, cuma memang yang teman-teman yang lain mungkin pengen banyak tahu, jadi dari mereka ada yang mempertanyakan seperti Pak Sugiarto itu bertanya dari Surabaya, contoh dari klien yang sudah ada, dia pengen tahu lah siapa klien yang sudah ditangani, ya mungkin disebut nama juga nggak apa-apa, perusahaan. Yang jelas bahwa teman-teman distributor di sini omsetnya sudah lumayan, jadi bulan per bulan udah mungkin mereka sudah banyak yang di angka miliar ya.
Karena di sini yang kemarin saya sampaikan ke Pak Farid gitu, seperti itu. Untuk klien besar kami sih Pak, jadi ada satu kemarin baru bergabung, ini produsen kaos kaki namanya Soka Indonesia. Ini base-nya di Bandung, itu juga sudah besar, mungkin saya bisa tunjukkan dulu ya. Coba share Pak. Yang cukup nanti akan perlu teman-teman distributor pahami adalah mereka ini kan bukan prinsipal, jadi mereka bukan pemilik brand. Takutnya nanti ketika teman-teman ini juga anggota Avana, sementara pemilik brandnya atau prinsipalnya sendiri juga nanti ikut Avana, itu nanti gimana ini caranya? Nah, memang kita sudah buat sistem, Pak. Jadi di dalam sistem itu kan ada yang tadi ya, sistem distributor atau sistem reseller. Jadi memang kalau misal prinsipal bergabung, ya, dia jadi yang business owner-nya lah gitu, atau grup besarnya. Baru nanti untuk teman-teman distributor ini menggunakan menggunakan fitur yang distributor gitu. Nah, sebetulnya ada kebebasan gitu ya. Kalau dari Avana sendiri kita ngebebasin. Distributor itu tidak hanya satu produk, mungkin bisa banyak produk, ini bisa. Jadi nggak ada masalah sih. Nah, sebetulnya sih balik lagi gimana prosesnya di lapangan gitu Pak. Apakah memang dari prinsipalnya membolehkan? Kalau misal membolehkan, ya sebetulnya nggak masalah. Karena kan yang penting yang pertama mungkin brandnya gitu. Brandnya harus tetap terjaga. Kalau misal distributor punya channel sendiri, ya mungkin bisa ditambahin. Contoh ada areanya atau dan seterusnya. Nah, memang untuk sistemnya sendiri, ya kalau memang dari prinsipalnya bergabung juga otomatis bisa menggunakan fitur manajemen distributor yang mungkin tadi sudah saya sempat sampaikan. Nah, itu bisa digunakan, tapi kita memberi kebebasan gitu. Siapapun sebenarnya bisa gitu Pak. Nah, untuk bergabung mungkin menjawab pertanyaan yang pertama tadi Pak. Untuk bergabung sebetulnya tinggal buka tokonya Pak. Buka websitenya gitu. Jadi akses store.avana.id, nanti di sana yang pertama kita masukkan dulu nama tokonya, kemudian nanti baru upload produk, dan ada setting-setting seputar informasi toko, seputar nomor rekening, pembayaran, dan seterusnya. Seperti itu sih. Baru setelah itu untuk upgrade, karena ada paket-paketnya, nanti tinggal pilih paket yang mana. Kalau mau upgrade, nanti tinggal melakukan aktivasi aja Pak untuk upgrading ke paket-paket yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan platform ini kan kalau kita sudah ngemain digital pastinya kan tidak bisa kita batasi dengan semacam wilayah kan ya. Bahkan mungkin misalnya tadi Pak Ali di Medan, siapa tahu ketika yang buka ternyata dari Papua, kan bisa kirim dari Papua juga, kirim ke Papua juga gitu kan. Ya, betul. Ini yang perlu pengen diketahui oleh teman-teman distributor yang tahu sebetulnya mereka sih sebetulnya kebijakan itu gimana gitu kan. Kalau digital sekarang sudah new normal, pastinya itu hal yang sah saja kan ya. Betul. Kalau sekarang ini online ya seperti itu gitu kan. Nah, terus kemudian yang perlu diketahui kemarin teman-teman kan chat ke saya juga. Jadi Pak itu istilahnya di angka berapa sih untuk bisa gabung dengan Avana gitu kan. Jadi nanti ketika ini rekaman kita share itu kan teman-teman sudah ada gambaran. Oh ya ini sebetulnya teman-teman sih tertarik banget tuh ini karena mereka adalah distributor. Ya biasanya memang waktunya luar biasa sekali ya karena seringkali harus terlapangan sendiri walaupun owner kalau di distributor ya harus kerja jadi di sales Mas. Nah itu yang terjadi. Gitu. Oke. Untuk paket kita ada 3 paket. Ini yang saya rekomendasikan. Yang pertama ada advance, bisnis, sama VIP. Bedanya di mana? Yang advance ini belum termasuk fitur yang manajemen distributor atau manajemen reseller, sama belum termasuk AvaChat, fitur AvaChat yang tadi Pak.
Nah, yang ketiga sebetulnya di bisnis ini, di advance ini belum ada juga training digital marketing yang seperti tadi juga. Nah, di advance ini memang kita sediakan website, kita sediakan fitur auto reply yang tadi itu. Ini ya sudah kita sediakan gitu. Cuma untuk tahap yang lebih apa namanya bisa dibilang bisnis yang memang ingin cepat jalannya, kemudian kebutuhannya juga spesifik, ini ada di bisnis. Nanti kalau ada teman-teman yang mau gabung pasti ada didampingi oleh teman-teman dari Avana ya. Ada betul. semacam. Jadi kalau pendampingan apa namanya dashboardnya atau websitenya, ini semuanya ada Pak. Jadi misal butuh di set upin atau butuh diajarin, ini di advance juga ada sih. Jadi nanti ada CS kami yang dedicated untuk ngajarin, untuk mandu sampai benar-benar tokonya bisa berjalan dan lengkap. Gitu. Ini ada di advance bisnis sama VIP ada juga. Nah, untuk yang paket VIP ini ada special service di mana kami juga turut untuk mengerjakan, terutama di digital marketing dan di iklannya. Jadi kita ngerjain iklannya, kita buatkan iklannya, kemudian strategi digital marketingnya, pendampingannya lebih maksimal lah begitu. Berarti recommended yang VIP ya Mas ya untuk teman-teman yang Ya, distributor ya Mas ya. saya sarankan sih Pak yang VIP, apalagi ya mungkin kalau Pak, sudah. biayanya berapa? Ya, Pak, biayanya, ada pertanyaan dari Pak Ardi, silakan. ya biayanya berapa aja loh, lebih cepat. Oke, biayanya ada di sebelahnya Pak. Mana? Nah, untuk biayanya ini kita sistemnya tahunan Pak. Jadi tahunan ini sudah satu paket, sudah Ini untuk satu produk atau untuk semua produk? Gimana Pak? Ini Untuk satu anggota Pak. Untuk satu anggota ya. Iya. Oh, tapi boleh banyak produk gitu maksudnya. Betul. Jadi misal satu akun, saya punya toko, nama toko saya Toko Berkah gitu ya. Misal Toko Berkah. Di Toko Berkah itu saya jualannya nggak cuma satu jenis, misal ada pakaian, kemudian ada alat rumah tangga, ada apa namanya bako, itu bisa masuk Pak, kita kalau distributor itu bisa produk itu bisa hampir ratusan itu, 500, 600 jenis ada. Bisa Pak. Iya. Semuanya bisa masuk. Jadi kita nggak ada batasan. Dari level yang advance bisnis VIP ini kita nggak ada batasan. Bahkan kemarin Pak, kita punya klien ini dari marketplace, punya 20.000 SKU produk. Itu masuk semua Pak. Cuma memang yang repot adalah masukinnya. Nah kita udah masukin itu. Terus begini, barang-barang kita itu kan setiap saat bisa berubah harganya. Ya. Nah, kita sudah sediakan ini Pak. Jadi tinggal upload Excel. Nah, kita sudah sediakan template-nya. Jadi nanti tinggal diisi lewat Excel, di-upload. Ini nanti bisa berubah semua. Jadi katakanlah saya punya 1.000 data, 1.000 produk nih. Saya masukin ke Excel, Excelnya saya upload. Nah, nanti langsung otomatis 1.000 produk saya masuk ke situ. Dan jangan khawatir sih Pak, untuk yang VIP ini kita akan bantu untuk uploading produknya juga. Jadi sampai tokonya beres, jadi jalan ini kita bisa bantu sampai beres. Oke Pak, cukup membantu Pak pertanyaannya dari jawaban dari Pak Taufik, Pak Ardi. Ya udah. Ya. Nama saya Pak. Ini 1 tahun loh Pak, ini nggak 1 bulan nih Pak, ini 1 tahun 12, itu ya. Betul Pak, ini 1 tahun ya. Ini Bang yang paling yang dibutuhkan teman-teman tuh ini Mas sebetulnya kalau dari teman-teman distributor nih, jadi angkanya berapa sih pokoknya kalau orang dagang kan gitu Pak. Jadi udah angka gitu, oh ya angkanya ini masuk deh gitu. Jadi kalau untuk per tahun, cara pembayarannya itu apakah harus sekali Pak yang misalnya kita pakai VIP gitu? Apakah teman-teman nanti harus sekali transfer itu 13 juta ini atau mungkin bisa berapa kali gitu? Ya bolehlah, kita ini kan orang dagang itu kan biasanya ada yang bayar langsung atau 2 kali atau 3 kali gitu Mas. Memang sih kita sarankan 1 kali Pak di awal karena kita nanti langsung banyak
servis yang Oh, kita gitu ya. kasih, dan bisa langsung di setup di awal. Kalau bayarnya misal 2 kali, ini servisnya pasti nunggu sampai lunas dulu gitu Pak. Oh gitu ya. Yang juga padahal pengen segera mungkin ya Pak ya untuk nebus. Iya. Jadi ya saya sarankan bisa sekali bayar. Oke, dari saya cukup pertanyaannya Mas Taufik, cukup menjawab. Mungkin dari Pak Ardi ada tambahan lagi. Kalau misalnya nggak ada, ini yang penting recordnya ini akan kita share ke teman-teman yang tidak sempat ikut. Ya, cukup menarik. Itu aja nggak? Ya, Ya, dari Pak soalnya Ardi bisa juga kayaknya udah cukup ya. Iya. Oke, Mas Taufik, waktu saya kembalikan ke Mas Taufik, kayaknya pesertanya tinggal kita ini. Ya. Yang lain sudah banyak ada Ini meeting. 5 orang. Ya. Oke. Baik, mungkin itu Pak, kita mungkin bisa coba discuss lagi di grup. Mudah-mudahan teman-teman grup juga bisa menyempatkan waktu untuk menyaksikan tayangan ulangnya. Jadi nanti bisa saya langsung download. Langsung ke grup Mas Taufik ya. Jadi teman-teman biar bisa langsung ke grup. Oke, terima baik, kasih. kalau begitu Pak, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya cukupkan aja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Taufik. Ya. Thank you.